الحمد لله رب العالمين. Wa nahnu lahu muslimun. Dan inilah goal kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, ketika anak-anaknya sudah menyatakan bahwasanya sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri terhadap Tuhan Allah, yang hanya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memakai tata cara penyembahan yang selain yang Allah tuntunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal astaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Manar Panji Permai Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana insyaallah salah satu indikator bahwa kita termasuk hamba-hamba yang beriman saat ini adalah kita bisa hadir, bisa sampai di majelis ini, di masjid ini, guna menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat. Karena panggilan salat Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hanyalah orang-orang yang memiliki status berimanlah yang akan Allah mampukan, yang Allah akan bimbing langkahnya sampai ke masjid hingga dia bisa menunaikan sholat Jumat. Ini satu pembuktian bahwasanya hanya yang dipanggil oleh Allah, dia yang akan menjawab panggilan itu. Allah memanggil orang-orang beriman untuk menunaikan sholat Jumat. Di saat yang sama Allah menggerakkan hati kita, membimbing langkah kita hingga sampai di majelis ini. Berarti insya Allah kita dipilih oleh Allah sebagai hamba sebagaimana yang disebutkan, yang diserukan orang-orang yang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan, harapkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak.
Karena satu di antara 5 keistimewaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh Nabi atau Rasul lainnya adalah bahwasanya beliau diberi hak untuk memberi syafaat kepada umatnya. Maka di hari kiamat itu manusia berlari-lari kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat, meminta pertolongan, perlindungan. Berlari-lari ke nabi-nabi yang lain, ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya menyatakan, aku tidak bisa memberikan pertolongan karena aku sendiri masih mempertanyakan nasibku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua merujuk pada mintalah syafaat kepada Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kali ini di dalam kehidupan ini, karena kita paham itu dan kita mengupayakan untuk kelak memperoleh syafaatnya dengan cara kala masih ada di kehidupan dunia ini kita mengikuti apa-apa yang beliau tuntunkan, yakni pensyariatan Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita memegang keteguhan Islam, di dalam kita memegang keteguhan iman kita, kita haruslah memohon senantiasa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya kita bisa rajin beribadah, karena adanya kita memiliki kesadaran untuk berikhlas beribadah dan meminta pahala dari Allah, meminta karunia sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kehendak Allah menggerakkan hati kita, mengkondisikan hati kita untuk bisa mendapatkan pertolongan, bimbingan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketakwaan kita ini hanya separuh-separuh. Jangan sampai ketakwaan kita ini tidak sungguh-sungguh. Maka pesan yang selalu melekat di setiap muqaddimah adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini sangat penting, kita mempersungguh-sungguh keimanan kita, mempersungguh-sungguh ketakwaan kita. Karena Nabiullah Adam alaihissalam sendiri bisa tergelincir, bisa mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dalam tanda kutip bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata karena beliau Nabiullah Adam alaihissalam itu memang ingin berbuat dosa, bukan dikarenakan karena beliau itu memang menyengaja untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena lebih walam najidhu azamhu, karena kurangnya kesungguhan di dalam menolak kebatilan. Maka kita pun yang sehari-hari sudah berusaha istiqomah, sudah berusaha memperkuat ibadah kita, ini pun masih tidak akan luput dari gangguan setan, masih tidak luput dari bisikan penjerumusan iblis laknatullah alaih. Maka kita harus tegas kepada kekufuran, kepada pemikiran-pemikiran yang sesat, kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa dibisikkan di dalam dada kita oleh setan, baik setan yang berwujud manusia maupun setan yang berwujud jin dan sebagainya. Maka karena walam najid lahu azmah, itulah kurangnya bersungguh-sungguh, kurangnya azam untuk menolak kebatilan, itulah maka fa'azallahu syaitanu anha, maka setan menjerumuskan Nabiullah Adam dan ibunda Hawa, fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan kemudian Allah menghukum, mengeluarkan dari kondisi kenikmatan surga itu. Kita pun yang sudah berusaha istiqomah harus memiliki kewaspadaan pribadi yang kuat, harus mengilmui apakah bentuk-bentuk bisikan-bisikan penyesatan-penyesatan itu.
maka kita berlindung pada Allah setelah kita melihat dengan jelas bentuk-bentuk musuh kita, bentuk-bentuk perwujudan setan-setan yang memang ingin senantiasa menjerumuskan anak cucu Adam, yakni kita semua ini. Maka selebihnya kita berhati-hati, kita waspada, kita mempola diri kita dan keluarga kita untuk tidak terjerembab di dalam kesesatan yang pada akhirnya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam surat Yusuf dinyatakan ayat 40, ma ta'buduna min dunillahi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah yang kalian sembah-sembah itu yang selain Allah itu kecuali hanyalah nama-nama yang kalian bikin sendiri, antum wa aba'akum, dan juga diciptakan oleh kalian dan para nenek moyang kalian. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik menciptakan nama-nama, simbol-simbol, sesembahan-sesembahan yang sesungguhnya nama itu hanyalah kosong belaka. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah Allah anugerahkan, turunkan di dalam nama-nama yang sengaja diciptakan itu suatu kekuatan atau satu pengaruh, satu efek tertentu. Itu hanyalah nama-nama kosong belaka. Berhala-berhala yang terlihat gagah megah dirupakan dengan patung-patung yang sedemikian perkasa, sesungguhnya itu adalah rekaan-rekaan mereka, dan sama sekali Allah tidak menurunkan, tidak memberikan kekuatan apapun, tidak memberikan legitimasi berupa pengaruh apapun dari sesembahan-sesembahan al-asma yang mereka ciptakan sendiri. Apakah namanya Lata, apakah namanya Manat, Hubal, apakah namanya liberalisme, apakah namanya sekulerisme. Ini semua adalah ciptaan-ciptaan orang-orang jahil, orang-orang kafir yang sengaja untuk diagung-agungkan, padahal itu semua kosong saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Innal hukmu illa lillah. Dan tidak adalah ketetapan-ketetapan, tidak adalah hukum-hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menciptakan berhala-berhala, mereka menciptakan istilah-istilah, asma-asma, simbol-simbol dengan aneka framing mereka bahwa itu adalah sesuatu yang hebat. Liberalisme diciptakanlah, diopinikanlah dengan satu bentuk yang sangat hebat. Liberalisme diopinikanlah dalam satu bentuk, itu adalah satu sikap yang sangat toleran, sikap yang sangat baik di mata dunia. Tetapi sesungguhnya di hadapan Allah itu kosong belaka, dan di balik itu semua sesungguhnya adalah gerakan-gerakan penghancuran atas Islam ini. Kemudian amara alla ta'budu illa iya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada sesembahan, kepada untuk menyembah terhadap sesembahan-sembahan itu, kecuali Allah hanya memerintahkan untuk menyembah Allah belaka. Simbol-simbol duniawi yang sekarang menguasai pusat-pusat informasi yang seolah-olah kalau kita tidak waspada ini sesuatu yang besar dan sesuatu yang merupakan postmodern, sesuatu yang agung, tidak keren kalau tidak memakai istilah-istilah toleransi, tidak keren kalau tidak memakai istilah-istilah yang diadopsi oleh faham liberalisasi atau liberalisme. Inilah penyesatan yang ada di depan mata kita sehari-hari hari ini. Dzalika dinul qayyimah. Sesungguhnya hukum-hukum Allah yakni Islam ini, sesungguhnya sesembahan yang hanya Allah semata, yang Allah larang terhadap sesembahan-sesembahan lain untuk didewakan, untuk dituhankan. Inilah agama yang lurus itu, yakni agama Islam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui kesejatian tentang hal ini semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini, di era-era akhir ini, seolah tudingan-tudingan intoleran itu diarahkan kepada simbol-simbol atau bahasa-bahasa Islam. Orang yang memakai kunyah di belakang namanya, orang yang memakai nama dengan nama kunyah, misalkan Abu Muhammad, misalkan Abu Sulaiman, dan seterusnya. Memakai nama Muhammad pun di negara-negara tertentu diboikot, tidak boleh masuk ke negara itu, atau dalam pengawasan yang sedemikian ketatnya. Inilah framing, seolah-olah sesuatu yang dari Islam itu adalah jahat, adalah membahayakan. Maka tidak heran kalau di dalam kalender-kalender kita saat ini, Ahad itu sudah berganti dengan kata-kata Minggu. Inilah salah satu bentuk penyesatan yang jarang sekali kita menyadarinya. Minggu itu berasal dari Domingo. Itu adalah hari penyembahan terhadap dewa-dewa di Yunani. Kita umat Islam digiring sedemikian rupa untuk mengadopsi, mengakui itu sebagai satu bentuk nama, yang nama itu sesungguhnya yang mereka ciptakan. Kita sesungguhnya tidak pede dengan apa-apa yang sesungguhnya kita miliki. Sejak Indonesia merdeka, kalau kita browsing lagi penanggalan di Indonesia bahkan sejak sebelum kemerdekaan, ini sudah memakai kata-kata Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan itu semua adalah hitungan-hitungan bahasa Arab, dan itu tidak ada masalah sejak saat itu hingga sekarang. Tetapi framing bahwa seolah-olah yang berbau-bau Islam itu adalah intoleran, maka penggalangan opini global diupayakan sesuatu yang berbau-bau Islam itu untuk sedemikian rupa dianulir. Padahal bahasa-bahasa yang mereka tawarkan adalah bahasa-bahasa para penjajah. Kita orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi sedemikian merasakan siapa yang menjajah Indonesia 350 tahun, siapa yang meneruskan penjajahan itu, dan sebelum itu siapakah Portugis, siapakah Prancis, dan lain sebagainya. Kemudian hari ini kita mendapati seolah-olah bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Jerman itu adalah bahasa yang lebih agung, bahasa yang lebih toleran dari bahasa Arab sendiri. Maka inilah bentuk-bentuk framing atau penyesatan sekularisme dan liberalisme, yang keduanya merupakan gerbang besar sampah-sampah pemikiran, gerbang besar sampah-sampah penyesatan dan kesesatan. Maka di beberapa tempat orang sedemikian rupa diintimidasi, terutama orang-orang yang memiliki posisi-posisi yang takut kehilangan posisinya. Salamnya harus memakai beberapa salam. Selain salamnya orang Islam sendiri, harus memakai salam-salam yang selain salam-salam Islam, karena itu merupakan bentuk toleransi, karena itu merupakan bentuk kerukunan antar umat, antar bangsa, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mengacu pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, hal toleransi bukan sesuatu yang baru, dan bahkan umat Islam tidak lagi perlu diajari toleransi ala masa kini. Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian gamblang di dalam surat Al-Kafirun bagaimana mengkonsep toleransi itu, bahwasanya kita sebagai warga bangsa bisa hidup berdampingan dengan agama apapun, tetapi tidak harus melebur di dalam peribadatan, pemujian terhadap ajaran agama-agama itu. Toleransi cukuplah kita tidak saling mengganggu keyakinan, aktivitas ibadah masing-masing. Bukan berarti kita harus mengadopsi, kita harus juga mempraktekkan ajaran-ajaran orang lain atau agama yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa kita diseret-seret dalam kesesatan pemikiran.
tanpa terasa kita diseret-seret dalam kekeliruan di dalam mencapai tujuan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah banyak hal yang harus kita ilmui tentang hal ini, dan kita tidak terasa bahwa kita tiba-tiba sudah berada di dalam lingkaran-lingkaran kekufuran, lingkaran-lingkaran kesesatan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perkuat iman kita, kita percaya diri dengan apa yang kita miliki. Kita memiliki konsep yang sedemikian jelas. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litta'arafu. Allah Subhanahu wa taala memang sudah menciptakan kita secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bahkan berbeda bermacam-macam keyakinan sekalipun. Tujuannya untuk saling berinteraksi, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Terhadap keyakinan-keyakinan itu, apakah yang seagama, apakah yang antar agama, semuanya memiliki takaran-takaran sendiri. Allah Subhanahu wa taala memiliki kaidah-kaidah sendiri di dalam menilai. Bukan semua agama benar, bukan Tuhan menerima semua agama. Tuhan yang manakah itu? Inilah pendapat-pendapat yang sudah keluar dari keimanan, keyakinan kita. Dan memang benar, walan tarda ankal yahudu wala naswara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang non-muslim, orang-orang di luar sana, disebutkan di dalam Al-Quran itu Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah merasa ridho, tidak akan pernah merasa selesai tugas-tugasnya hingga umat Islam ini mengikuti milah, mengikuti tata cara, mengikuti agama, mengikuti model-model keyakinan mereka. Ini yang harus kita waspada, dan ini yang harus terus-menerus kita bermuhasabah. Seberapa jauh kita mungkin tersesat di dalam garis-garis lingkaran itu. Selebihnya kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk bimbingan atas langkah-langkah kita agar kita sekeluarga selamat dunia hatta akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza muttaqun. Hadirin, semoga kita semua yang hadir di sini selepas pulang dari salat Jumat ini benar-benar bertambah keimanan kita, bertambah kuat ketakwaan kita, dan bertambah pula tajam azam atau tekad kita untuk menolak segala macam kebatilan, baik yang terang-terangan maupun yang sangat-sangat sedemikian halus. Yang halus inilah kita perlu mengasah ilmu kita, mengasah kepekaan iqra' kita terhadap situasi, terhadap segala macam yang bisa mengancam keutuhan akidah kita dan sekeluarga besar kita. Tidak lepas, tidak luput dari seorang Nabi Yakub alaihissalam ketika hendak meninggalkan dunia, mereka mengecek bagaimana akidah anak-anaknya. Ini pelajaran besar buat kita semua sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga. Ketika meninggalkan dunia ini, dalam posisi seberapa keluarga kita memegang teguh akidah Islamiyah, maka kita perlu cek sampai mulai sekarang. Meskipun kita belum ada tanda-tanda untuk meninggal dunia,
tapi karena meninggal dunia itu bisa sewaktu-waktu. Nabi Yakub alaihissalam menyatakan, tertanya pada anak-anak mereka ketika Nabi Yakub sudah mendekati maut, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku nanti? Na'budu ilahaka, wahai ayah, aku akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, wa ilaha abaika, dan Tuhan yang disembah oleh nenek moyang ayah, ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yakni Tuhannya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, Nabi Ishaq, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bukan yang lain. Wa nahnu lahu muslimun, dan inilah goal kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, ketika anak-anaknya sudah menyatakan bahwasanya sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri terhadap Tuhan Allah, yang hanya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memakai tata cara penyembahan yang selain yang Allah tuntunkan, hanya akan berprinsip kepada prinsip hukum-hukum Allah, tidak akan mengadopsi prinsip-prinsip sekulerisme yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tidak akan menyembah atau memakai prinsip-prinsip liberalisme yang di situ akan merancukan mana hak mana kewajiban di antara sesama manusia dan di antara manusia dengan Tuhannya. Mudah-mudahan kita kelak ketika meninggalkan dunia ini dinilai oleh Allah sebagai seorang tua yang sukses mengantar anak-anaknya hingga di gerbang akidah yang benar, hingga kita benar-benar selamat di hadapan Allah di yaumil qiyamah kelak, dan bisa masuk ke dalam surga bersama hamba-hamba yang Allah ridhoi bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anis sari ba'idana wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.